Pada tanggal 5 Februari 1971, pemakaman Mollendal di Bergen, Norwegia, sedang mengadakan upacara pemakaman Katolik. Ada 16 hadirin di lokasi sebagai saksi dalam upacara khidmat ini. Hanya saja tidak ada seorang hadirin pun mengenal sosok wanita ini, bahkan tidak tahu sama sekali proses kematiannya. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah Norwegia, Isdal Woman atau wanita Isdal. Menemukan. Bergen adalah kota terbesar kedua di Norwegia saat ini. Karena lokasi geografisnya yang strategis dan teluk besar yang bermanfaat untuk tambatan kapal, membuat Bergen sejak dulu menjadi salah satu basis perdagangan di Eropa. Dapat dikata sebagai kota yang dinamis. Pada 29 November 1970 ketika itu, seorang ayah membawa kedua putrinya ke lembah Isdalen untuk jalan-jalan. Namun 1 jam kemudian, mereka melihat pemandangan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Awalnya mereka mencium bau terbakar yang menyengat. Tak lama kemudian, bocah perempuan yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak histeris. Ketika ayahnya datang, dia terkejut melihat sosok mayat yang hangus di antara bebatuan. Sang ayah kemudian segera kembali ke kota bersama anak-anaknya dan melaporkan hal itu kepada polisi setempat. TKP, tempat kejadian perkara. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka melihat tangan wanita itu terangkat di atas dadanya, sementara bagian depan tubuhnya tampak terbakar serius. Kobaran api telah membakar wajahnya sampai-sampai tak bisa dikenal lagi. Demikian juga rambutnya hangus terbakar. Namun bagian belakang tubuhnya masih utuh, tidak terbakar sama sekali. Di TKP, selain wanita itu, ada beberapa barang lain seperti sepatu outsole, stocking sutra, payung, beberapa botol bensin kosong, dan arloji serta cincin. Namun polisi tidak menemukan dokumen lain untuk membuktikan identitas wanita tersebut. Selain itu, polisi juga mencermati beberapa keanehan pada barang-barang yang tertinggal di TKP. Seperti botol bensin kosong yang tadi disebutkan itu ada labelnya, tetapi sudah dirobek oleh oknum tertentu. Karena keamanan dan ketertiban kota Bergen selama ini terjaga baik, tingkat kejahatannya juga sangat rendah. Dan sejak 1960-an, banyak orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka di lembah Isdalen. Masyarakat setempat bahkan menyebutnya lembah kematian, sehingga pada awalnya polisi menduga itu hanyalah kasus bunuh diri biasa. Namun saat laporan otopsi keluar, penyidik yang bertugas menyelidiki kasus tersebut sepertinya tidak yakin lagi dengan dugaan awalnya. Laporan otopsi. Karena benar-benar tidak dapat memastikan identitasnya, jadi untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita tersebut, polisi Norwegia segera melakukan otopsi. Pertama, dokter forensik mengambil sidik jarinya untuk mengidentifikasi wanita tersebut. Meskipun terbakar serius sebelum kematiannya, namun karena dia mengepalkan tangannya pada saat itu, sehingga telapak tangannya tidak sampai terbakar. Dokter forensik yang awalnya mengira bisa dengan lancar mengumpulkan sidik jari wanita itu, tidak menyangka ternyata sidik jarinya telah sengaja dihilangkan. Ketika dokter forensik dan polisi menemukan sidik jarinya telah dengan sengaja dihilangkan, saat itulah mereka baru menyadari, ternyata kasusnya tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan. Untungnya berkat upaya dokter forensik, beberapa sidik jari yang tersisa masih dapat dikumpulkan. Bukan hanya sidik jari yang menarik perhatian polisi. Ketika dokter forensik memeriksa isi perutnya, ditemukan 50 hingga 70 pil tidur.
Ini juga salah satu alasan polisi kemudian menduga bahwa wanita misterius itu mungkin bukan tewas karena bunuh diri, karena dosis pil tidur sebanyak 50 hingga 70 butir itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya sekarat. Lalu, mengapa harus membakar diri? Ditilik dari kondisi pil tidur di perutnya yang tidak tercerna dan tes konsentrasi darah, dapat diketahui bahwa dia meminum obat tersebut sebelum kematiannya. Selanjutnya kemudian, dokter forensik juga menemukan sejumlah besar asap tebal di paru-parunya. Jadi dapat dipastikan ia terbakar saat masih hidup. Selain itu juga ditemukan luka memar di lehernya. Tapi tidak bisa dipastikan apakah memar itu disebabkan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Selama pemeriksaan forensik terhadap pakaiannya, dokter forensik juga menemukan label busananya juga telah dilepas. Koper. 3 hari kemudian, ketika polisi tidak memiliki petunjuk apapun, warga setempat melaporkan bahwa ada 2 koper di stasiun kereta Bergen yang sudah berhari-hari tidak diambil pemiliknya. Polisi kemudian menemukan sepasang kacamata di salah satu koper dan di koper ini ditemukan beberapa sidik jari. Polisi pun langsung mengaitkan kedua koper tersebut dengan wanita itu dan membandingkan sidik jari di bagian mata dengan sidik jari wanita tersebut. Setelah dibandingkan dan dikonfirmasi, kedua koper tersebut memang merupakan barang pribadi wanita tersebut. Di dalam koper itu ditemukan buku catatan. Awalnya polisi berharap menemukan beberapa petunjuk yang berguna di dalamnya. Namun tak lama kemudian, polisi kembali tercengang dibuatnya. Karena yang tercatat dalam buku catatan tersebut bukan teks biasa, melainkan kata sandi. Saat itu, polisi mencoba berbagai cara menguraikan kode-kode tersebut, namun sia-sia. Selain buku catatan, juga ada sisir, pakaian, wig, kosmetik, salep eksim, 500 mark Jerman, dan 135 kron uang kertas Norwegia, serta uang kembali Franc Belgia dan sterling Inggris. Tim mata ketiga sempat menelusuri sejenak terkait mata uang asing ini. Pada tahun 1970-an, $1 AS setara dengan 3,66 mark, jadi hanya mata uang mark saja. Wanita ini memiliki uang yang setara dengan $136 AS pada 52 tahun yang lalu. Ini belum termasuk mata uang negara lain, jadi bisa diduga wanita ini sebenarnya cukup kaya. Adapun berapa nilai tukar $136 AS pada tahun 1970-an itu sekarang, bagi teman-teman yang tahu, jangan lupa tinggalkan pesannya. Terima kasih. Kita kembali ke topik. Saat menemukan kedua koper tersebut, bukan main senangnya polisi Norwegia karena mengira kasusnya tidak lama lagi akan ditutup. Namun sebaliknya mereka justru menemukan semakin banyak teka-teki setelah memeriksa koper itu dengan cermat. Pertama, polisi menemukan label busana di koper dan pakaian wanita tersebut juga sama-sama telah dilepas. Banyak orang akan segera membuang label pakaian karena merasa tidak nyaman jika masih melekat di pakaian. Awalnya polisi Norwegia juga berpikir demikian. Tetapi kemudian mereka menemukan salep eksim wanita itu yang awalnya ditandai dengan keterangan nama dokter yang meresepkan obat dan nama pasien juga telah dihilangkan. Bahkan label merek kosmetik berikut lokasi produksi juga telah dihilangkan. Seolah-olah ada oknum tertentu yang berusaha menutup semua informasi yang berkaitan dengan wanita tersebut. Pertanyaannya, apakah oknum yang dimaksud ini adalah wanita itu sendiri atau pelaku kejahatan? Selain itu, polisi juga menemukan tas belanja dari sebuah toko sepatu di dalam koper dan berdasarkan petunjuk ini menuju ke toko bersangkutan. Menurut anak pemilik toko, sekitar 3 minggu sebelum wanita itu ditemukan, wanita itu membeli sepasang sepatu hujan di tokonya. Dia masih ingat dengan sosok wanita itu karena saat itu dia cukup lama memilih sepatu yang cocok.
Dia menggambarkan wanita itu berpakaian modis, tingginya sekitar 165 cm, dengan rambut hitam dan mata coklat. Wanita itu berbicara dengannya dalam bahasa Inggris, jadi bisa dipastikan dia bukan orang Norwegia. Pada titik ini, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk pertama yang berguna. Belakangan polisi menelusuri beberapa hotel setempat berdasarkan keterangan anak pemilik toko sepatu itu. Akhirnya ditemukan, wanita itu pernah menginap di sebuah hotel di Stavanger, Norwegia semasa hidupnya. Saat itu nama yang tertulis di formulir check-in hotel adalah Venela Lodge. Belakangan polisi menemukan, dia tidak hanya kerap berganti hotel, tetapi juga hampir setiap hari meminta untuk ganti kamar saat menginap di hotel yang sama, seolah-olah sedang menghindari seseorang. Selama penyelidikan aktif oleh polisi, ditemukan wanita tersebut menginap di 9 hotel antara 21 Maret dan 23 November 1970 dan menggunakan 8 nama berbeda untuk menginap di hotel-hotel tersebut. Karena pemerintah Norwegia pada waktu itu mewajibkan orang asing untuk menunjukkan dokumen berupa identitas mereka ketika menginap di sebuah hotel, maka dipastikan wanita itu setidaknya memiliki 8 paspor yang berbeda. Namun 8 paspor ini tidak pernah ditemukan oleh polisi. Kata sandi. Seperti yang disebutkan di atas, polisi menemukan buku catatan dengan kata sandi di dalam koper. Selanjutnya, setelah polisi memeriksa ulang waktu dia menginap di hotel dan menemukan kata sandi ini, mencatat tentang kapan dan di mana dia menginap. Misalnya kata O30 ini adalah 30 Oktober, dan B pada tulisan BN5 adalah bargain, sementara N5 mengacu pada 5 November. Artinya dari 30 Oktober hingga 5 November berada di bargain. Intinya, polisi hanya bisa memastikan wanita tersebut check out dari Hotel Hordaimen Bargain pada 23 November dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Ketika ditemukan kembali, dia telah menjadi sesosok mayat. Temuan dengan teknologi terkini. Sampai di sini, yakin banyak teman-teman mungkin menduga wanita Isdal ini adalah seorang mata-mata. Nyatanya memang banyak mata-mata Jerman dan Rusia yang beroperasi di Norwegia pada tahun 1970-an. Dan menurut keterangan staf hotel saat itu, wanita ini fasih berbahasa Jerman. Dan staf hotel lain juga mengatakan, mereka pernah melihatnya bertemu dengan sosok pria berpakaian militer. Selain itu, dia menggunakan banyak identitas berbeda dan selalu berganti hotel, serta tidak dapat menemukan dokumen untuk membuktikan identitasnya atau bahkan sidik jari, sehingga hampir sulit untuk tidak mengaitkan identitasnya sebagai mata-mata. Meskipun dokter forensik dan polisi Norwegia akhirnya memutuskan dia tewas karena bunuh diri, namun mereka tidak dapat menjelaskan mengapa dia harus mengambil tindakan ekstrim untuk mengakhiri hidupnya setelah minum 50 hingga 70 pil tidur. Mungkinkah memang benar ada oknum yang sengaja merusak wajah wanita ini agar tidak dapat diidentifikasi? Jika ingin bunuh diri, mengapa dengan sengaja meletakkan barang-barang pribadi di stasiun kereta? Dan jika dia seorang mata-mata, maka semua misteri itu dapat dijelaskan. Namun sejak polisi memecahkan kode di buku catatan itu, semua petunjuk terkait putus lagi. Dan mau tidak mau, wanita Isdal itu pun dimakamkan pada 5 Februari 1971. Sebelum dimakamkan, polisi Norwegia mengambil sampel gigi, organ tubuh, dan jaringan lainnya, berharap suatu saat nanti dapat menyingkap identitas wanita tersebut dan tujuannya ke Norwegia. Pada 2016, polisi Norwegia menganalisis karakteristik kimia pada gigi wanita Isdal dengan teknologi isotop terbaru. Teknologi ini dapat menggunakan isotop strontium dan oksigen untuk mendeteksi dari mana asal makanan yang dikonsumsi dan air yang diminum wanita Isdal semasa kecil.
Belakangan diketahui, wanita tersebut kemungkinan besar tinggal di zona merah dalam perjalanan hidupnya sejak berusia 4 tahun, yaitu antara Jerman dan Perancis. Dan berdasarkan cara dia menambal gigi dan tambalan lain di giginya, besar kemungkinan wanita ini berasal dari kedua negara tersebut. Kini polisi Norwegia telah menghubungi unit terkait di Perancis dan Jerman untuk mengetahui apakah keluarga wanita tersebut pernah melaporkan orang hilang pada tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengetahui identitas sebenarnya dari wanita tersebut. Namun jika wanita tersebut memang seorang mata-mata, identitasnya mungkin tidak akan pernah diketahui. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.